Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang berasal dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Rumpun bahasa Indo-Eropa itu sendiri digunakan oleh setengah populasi di dunia, dari India Utara hingga ke Eropa Barat. Nah, bahasa Inggris sendiri merupakan cabang dari bahasa Jerman bersama dengan bahasa Jerman itu sendiri, bahasa Belanda dan juga bahasa Swedia. Pada abad kelima, bangsa Romawi yang menguasai Inggris kala itu kurang lebih selama 400 tahun menarik diri sehingga menimbulkan kekosongan. Maka suku-suku dari Jerman, dari Denmark dan Jerman bagian utara, terutama suku Jutes, Anglo dan Saxon pun pergi menuju ke pulau tersebut dan lambat laun menggantikan kebudayaan Celtic yang ada di sana dengan kebudayaan Jerman. Sementara penutur bahasa Celtic terpusat di daerah Skotlandia, di daerah Cornwall dan juga di daerah Wales. Suku-suku Jerman yang telah menetap di Inggris kala itu mengembangkan suatu identitas budaya yang bernama Anglo-Saxon. Nah, dari Anglo-Saxon inilah kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bahasa Inggris. Pertama, bahasa Inggris kuno. Bahasa Inggris kuno adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh kelompok Anglo-Saxon di kerajaan-kerajaan mereka saat itu. Bahasa Inggris kuno terdengar sangat berbeda dan sulit untuk dipahami oleh penutur bahasa Inggris saat ini. Contoh dari bahasa Inggris kuno yaitu pada puisi Beowulf, yang juga sulit untuk dipahami karena bahasa Inggris telah berkembang begitu pesat hingga bahasa Inggris kuno pun terdengar seperti bahasa asing bagi penutur bahasa Inggris saat ini. Namun beberapa istilah atau kata-kata tetap dipertahankan dari bahasa Inggris kuno seperti air atau water, anak atau child, berbicara atau talk, dan yang paling dasar dan paling sederhana adalah the. Bahasa Inggris seperti umumnya sebuah bahasa akan terus berubah. Nah, perubahan besar dalam bahasa Inggris disebabkan oleh faktor eksternal ketika bangsa Viking menginvasi. Bahasa Viking yang berasal dari Norwegia dan juga Denmark menginvasi Inggris pada abad ke-8. Bangsa Viking tersebut berbicara menggunakan bahasa Nordik kuno yang merupakan nenek moyang dari bahasa Skandinavia modern seperti bahasa Islandia, bahasa Swedia, bahasa Norwegia, dan bahasa Denmark. Dan bahasa yang digunakan inilah yang juga mempengaruhi kosakata dalam bahasa Inggris seperti sky atau langit, tas atau bag, hukum atau law, memukul atau hit, dan kata ganti mereka atau they. Selanjutnya kita akan beralih ke bahasa Inggris pertengahan. Pada tahun 1066, William sang penakluk atau William the Conqueror bersama dengan prajurit Norman sukses menginvasi Inggris, sukses menaklukkan Inggris pada pertempuran Hastings. Nah, oleh karena itu bangsa Norman lah yang menjadi penguasa di Inggris kala itu. Mereka berkomunikasi menggunakan dialek Prancis kuno yang digunakan di kerajaan. Sementara para petani tetap menggunakan bahasa Inggris kuno. Nah, sekitar 100 tahun kemudian kedua bahasa tersebut akhirnya bergabung menjadi bahasa yang kita kenal sebagai bahasa Inggris pertengahan. Pernahkah kalian berpikir mengapa bahasa Inggris yang berasal dari Jerman, yang bercabang dari bahasa Jerman, memiliki banyak keserumpunan dengan bahasa Romawi seperti bahasa Spanyol dan bahasa Prancis, ya. Dikarenakan 30% dari 10.000 kata dalam bahasa Inggris sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yang kita sering menjumpainya di bidang
hukum, bidang agama, dan juga sains. Nah, hubungan antara bahasa Inggris, hubungan atau kesamaan antara bahasa Inggris dan bahasa Prancis yang sama-sama memiliki arti yang sama, itu kita namakan sinonim. Contohnya dalam bidang pangan seperti ketika kita merujuk kepada hewan dan daging hewan tersebut. Ketika kita merujuk hewan seperti pig atau babi, cow atau sapi, chicken atau ayam, itu adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Anglo-Saxon yang berprofesi sebagai petani atau peternak kala itu. Sementara istilah daging hewan seperti pork, daging babi, beef, daging sapi, poultry atau daging unggas merupakan istilah yang berasal dari bahasa Prancis Norman yang digunakan oleh kaum elit yang memakan makanan tersebut. Nah, karena masuknya pengaruh dari bahasa Prancis dan juga penyederhanaan tata bahasa dari bahasa Inggris kuno, maka terciptalah bahasa Inggris pertengahan yang selangkah lebih dekat dengan bahasa Inggris yang kita kenal sekarang, meskipun masih tidak bisa dipahami sepenuhnya. Contohnya yaitu karya penulis bahasa Inggris pertengahan yang terkenal, yaitu The Canterbury Tales atau cerita Canterbury oleh Chaucer. Selanjutnya adalah bahasa Inggris modern awal. Pada abad ke-15 terjadi fenomena pergeseran huruf vokal besar-besaran yang mulai terjadi dan mendorong bahasa Inggris saat itu menjadi bahasa Inggris yang lebih modern. Nah, hal itu juga mempengaruhi bagaimana cara pelafalan. Hampir seluruh dari kosakata cara pelafalannya pun berubah. Sedikit dramatis ya. Contohnya ketika huruf vokal panjang U dipendekkan menjadi diftong O. Bukan, diftong sendiri adalah suara yang dihasilkan oleh suara atau bunyi yang dihasilkan oleh dua huruf vokal. Nah, selain huruf vokal, banyak juga konsonan yang menjadi tidak dilafalkan atau huruf senyap atau silent letter. Contoh yang bagus yaitu bagaimana cara melafalkan pisau dalam bahasa Inggris. Pisau di bahasa Inggris pertengahan dilafalkan menjadi knife. Namun setelah pergeseran vokal yang terjadi, maka huruf K di awal menjadi senyap, dihilangkan atau tidak dilafalkan, dan kemudian diftong I diganti huruf vokal panjang I digantikan menjadi diftong I, sehingga pelafalannya saat ini menjadi knife. Nah, itu juga merupakan salah satu alasan mengapa ejaan bahasa Inggris itu terkenal sulit karena perubahan pelafalan, tetapi ejaannya juga tetap sama. Nah, perubahan tersebutlah yang membawa kita ke bahasa Inggris yang kita gunakan saat ini, yang kita ketahui saat ini. Nah, contoh dari penggunaan bahasa Inggris modern awal yaitu dapat kita lihat di karya-karya Shakespeare seperti Romeo dan Juliet, yang meskipun lebih bisa dimengerti daripada bahasa Inggris kuno, tetapi pilihan kata yang digunakan berbeda sehingga meskipun kita memahaminya, kita juga masih sedikit kesulitan. Nah, pada awal abad ke-16 bangsa Inggris mulai menjelajah dan membangun kerajaannya, dan puncaknya pada abad ke-19
bangsa Inggris telah membangun kerajaannya dan hampir meliputi dan wilayah kekuasaannya hampir meliputi 1/4 dari wilayah bumi, dan mereka pun juga menguasai, berkuasa atas 1/4 dari penduduk yang ada di bumi. Nah, karena penyebaran bahasa Inggris dan juga revolusi industri di kemudian hari, semakin banyak mengubah bahasa Inggris lebih jauh lagi, terutama dalam kosakata atau istilah-istilah yang digunakan. banyak kata yang ditambahkan, banyak kata dari bahasa Inggris kolonial, dan juga istilah-istilah dalam teknologi yang baru yang semakin memperkaya kosakata bahasa Inggris saat ini. Nah, penyebaran bahasa Inggris juga di sisi lain menciptakan sebuah variasi-variasi bahasa Inggris. Yang paling menonjol terlihat itu terdapat di Amerika bagian utara tepatnya, di mana di sana pelafalan bahasa Inggris seperti stagnan atau tidak berubah, dan bisa dibilang standar aksen Amerika standar saat ini itu yang lebih mendekati dengan aksen yang digunakan oleh Shakespeare daripada aksen British yang sering digunakan di era modern ini. Nah, kesuksesan pengaruh bahasa Inggris Amerika itu juga tidak luput dari kesuksesan budaya pop Amerika yang menyebar di seluruh dunia. Selanjutnya, bahasa Inggris saat ini pun selalu berkembang, selalu berevolusi seperti dahulu. Banyak kata-kata ditambahkan setiap tahunnya di kamus, dan banyak kata-kata yang sudah tidak digunakan pun ditinggalkan, dan tata bahasa pun juga akan berubah, dan itu akan terus berlanjut selama beberapa ratus tahun ke depan, sehingga bahasa yang kita gunakan saat ini mungkin saja akan terdengar seperti bahasa asing bagi penutur bahasa Inggris di masa depan. Terima kasih.